Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Pada kesempatan yang tidak berkesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah film action trailer berjudul The Killer yang dirilis pada tahun 2023. Film ini dibintangi oleh David Fincher sebagai peran utamanya, dan tak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Simple. Gak bisa bahasa Inggris. If you're unable to endure boredom, Scene dibuka di Paris, di mana seorang pria berwajah menegangkan sudah 2 hari tinggal di bangunan kosong sambil terus-terusan menatap ke arah gedung yang ada di seberangnya. Pria itu ternyata seorang pembunuh profesional yang sedang menunggu targetnya keluar. Namun sampai saat ini dia tidak tahu kapan dan jam berapa targetnya akan muncul. never done. 1.8 people die. Sambil menunggu, pria yang dijuluki sebagai The Killer ini sesekali berlatih yoga dan keluar dari gedung untuk mencari sarapan. Ia kemudian dihubungi oleh pawangnya atau yang memberi pekerjaan bernama Hotgas, di mana Hotgas memberikan sedikit info penting kalau kemungkinan target akan datang 2 hari lagi, atau mungkin bisa 2 tahun lagi. Setelah sarapan, ia kembali ke gedung kosong dan beraktivitas seperti biasanya sambil mengingatkan dirinya sendiri jika ingin rencananya berhasil, maka tidak boleh memiliki empati. Selain itu, The Killer juga mencetak rekor Asia dalam membunuh, di mana ribuan orang yang sudah ia bunuh tidak ada satupun kasus yang terungkap. Fireworks, breaking of glass. Sore harinya, saat The Killer latihan membidik, tiba-tiba ada seorang pria yang hendak masuk ke dalam ruangan. Sontak hal itu pun membuat The Killer panik bahagia dan bersiap untuk menembak pria tersebut. Namun siapa sangka, ternyata pria itu tak jadi masuk dan hanya membuang pemeton yang sudah ia buat sejak tahun 2020. Setelah sore lewat, The Killer melepaskan aura negatifnya dengan tidur sejenak. Namun sebagai seorang pembunuh yang rajin, The Killer tidak bisa tidur seperti orang pada umumnya dan harus bangun per 5 menit agar tidak melewatkan targetnya keluar. My face torture. Setelah dirasa cukup, The Killer akhirnya melihat tanda-tanda targetnya datang, di mana pelayan gedung di seberang mulai mempersiapkan ruangannya untuk tuan mereka. Tanpa pikir panjang, The Killer pun mulai menyiapkan senapannya dan tidak lupa memakai sarung tangan hitam. The Killer kemudian melihat targetnya yang merupakan seorang kakek-kakek tua. Meskipun kakek tua ini memiliki banyak uang dan bisnis di mana-mana. Maka dari itu, kedatangan kakek tua ke sini untuk tujuan penting, yaitu melepas cairan kental dengan menyawa seorang wanita. Weakness is vulnerability. Empathy is weakness. Ketika denyut nadi mulai tenang dan The Killer siap membidik, tiba-tiba jari telunjuknya kedutan. Alhasil, tembakannya pun meleset mengenai si wanita. Melihat para bodyguard si kakek pating riwariwi, The Killer pun langsung berkemas-kemas untuk pergi dari gedung kosong. Ia melarikan diri dengan mengendarai motor sambil membuang beberapa barang bukti ke selokan dan truk sampah. Well, this. The Killer kemudian pergi ke bandara untuk pulang ke tempat persembunyiannya. Namun ia harus menunda pembelian tiket karena banyak petugas keamanan yang sudah berjaga. Setelah membeli tiket dengan identitas palsu, The Killer menghubungi Hotgas dan memberitahu kalau tembakannya meleset.
Hotgas pun terkejut, disertai marah, karena selama tugas, baru kali ini The Killer gagal. Hotgas lalu meminta The Killer untuk memperbaiki semua ini. Jika tidak, maka The Killer secara otomatis akan menerima konsekuensinya. Ketika sedang terbang, The Killer dibuat tidak tenang dengan seorang pria misterius yang sering menatap ke arahnya. Setibanya di bandara transit, ia lagi-lagi bertemu pria misterius tersebut yang terus mengikutinya dan menunggu di ruang tunggu. Untuk memastikan apakah pria itu mata-mata, The Killer pun terpaksa menginap semalaman di bandara tersebut. Selain itu, The Killer juga harus berjaga-jaga di dalam kamar, siapa tahu si pria itu masuk secara tiba-tiba. Keesokan harinya, The Killer melakukan penerbangan kedua, dan alhamdulillah tidak menemukan si pria misterius itu lagi. Singkat cerita, ia kemudian tiba di bandara negara Republik Dominika. Di negara inilah The Killer bersembunyi. Ia mengendarai mobil kesayangannya menuju ke rumah dan istri tercintanya yang terletak sangat jauh dari perkotaan. Setibanya di gerbang menuju ke rumah, The Killer melihat jejak kaki serta puntung rokok filter yang berserakan. Menyadari ada yang tak beres, The Killer pun berlari ke rumahnya melalui semak-semak. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa ruangan tengah sudah berantakan dan bercak darah di mana-mana. Tetapi The Killer tidak menemukan wujud istrinya. Dengan perasaan was-was, The Killer langsung pergi ke rumah sakit dan akhirnya menemukan istrinya sedang dirawat dengan penuh luka. The Killer lalu bertemu kakak iparnya yang beritahu bahwa ada dua orang pria dan wanita yang datang ke rumah dengan mengendarai mobil taksi warna hijau. Setelah itu mereka langsung menghajar istrinya tersebut. Dengan tatapan penuh amarah, The Killer lalu memberitahu kakak iparnya bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Allowed to happen again. Listen very carefully. Singkat cerita, setelah istrinya sadar, si istri bernama Istri memberitahu The Killer bahwa dirinya sama sekali tidak mengungkapkan apapun tentang suaminya kepada mereka meskipun terus dipukuli. I told myself I couldn't bear that. Tak terima istrinya menjadi korban, The Killer pun kembali ke rumah untuk mengambil persenjataannya. Di pagi harinya, The Killer mulai memburu pelakunya dengan diawali mencari si supir taksi terlebih dahulu. Karena supir taksi hijau sangat banyak, The Killer pun mengunjungi rental taksi hijau tersebut. Di sana ia mengancam pemilik rental dan mulai mencari riwayat antar jemput drift taksi, dan disitulah The Killer akhirnya menemukan driver yang mengantar pelaku, yaitu bernama Leo Rodriguez. Di keesokan harinya, The Killer menemukan Leo yang baru saja berangkat narik. Singkat cerita, The Killer kemudian berpura-pura menjadi penumpang. Setelah melewati beberapa gang, The Killer menodongkan senjatanya dan menanyakan tentang dua orang turis yang diantar oleh Leo. Leo lalu menjelaskan secara detail dari menjemput dua orang itu dan mengantarnya ke sebuah rumah di tengah hutan. Leo juga memberikan ciri-ciri mereka. Satu pria berbadan besar dan satu wanita berbadan kerempeng. Meskipun secara fisika Leo tidak bersalah, tetapi The Killer membunuhnya. Hal ini sesuai dengan sifat paten The Killer yang tidak akan menggunakan empati dalam pekerjaannya. The Killer kemudian melakukan penerbangan ke New Ireland untuk menemui pawangnya. Setibanya di New Ireland, The Killer menyewa mobil van yang akan ia gunakan sebagai penyamaran. Karena ternyata untuk masuk ke kantor Hotgas tidak semudah masuk ke toko sembako. Sebelum itu, The Killer mengunjungi salah satu unit penyimpanannya di sebuah gedung.
gudang. Di sana, The Killer memiliki banyak sekali identitas dan berbagai macam plat nomor. Setelah mengambil apa yang dibutuhkan, The Killer berbelanja perkakas, di mana ia akan menjadi petugas servis kompor gas untuk masuk ke kantor Hotgas. Singkat cerita, setelah semuanya siap, The Killer masuk ke kantor Hotgas dengan menyelinap di belakang Pak Kurir. Setelah kurir itu pergi, ia langsung menyandra sekretaris Hotgas bernama Dolores yang mintanya untuk membawa ke hadapan Hotgas. Setelah bertemu, The Killer mengikat kedua tangan Hotgas di kursi, sementara Dolores diikat di kamar mandi. The Killer kemudian mulai menanyakan tentang dua orang yang telah menyerang istrinya kepada Hotgas, tetapi Hotgas menolak dan memperingati The Killer bahwa nasib istrinya disebabkan oleh tindakan The Killer itu sendiri, di mana bukannya memperbaiki masalah, ia malah pulang untuk menemui istrinya. Meskipun konsekuensinya tidak terlalu parah, tapi The Killer tidak terima. Ia menghancurkan catatan misi mereka dan menembak dada Hotgas dengan 3 paku. The Killer lalu memberi kesempatan agar Hotgas mau memberi identitas dua pelakunya atau orang suruhannya. Namun, belum sempat menjawab, Hotgas mati terlebih dahulu. Ketika giliran Dolores memberitahu The Killer bahwa ia akan memberikan identitas pelakunya, tapi dengan satu syarat, yaitu buatlah kematian dirinya terlihat seperti wajar, sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan dana asuransi kematiannya. Setelah setuju, The Killer pergi ke rumah Dolores sambil membawa jasad Hotgas. Setibanya di sana, The Killer diberikan 2 identitas penyerangan istrinya. Selain itu, Dolores juga memberikan identitas klien yang sebelumnya memberi misi membunuh kakek tua di awal film. Setelah mendapatkan identitas tersebut, The Killer membunuh Dolores dengan memelintir kelapa di atas tangga, sehingga kematian Dolores seolah-olah disebabkan jatuh dari tangga. The Killer lalu kembali ke unit penyimpanannya untuk memotong bagian tubuh Hotgas. Setelah itu, ia menaiki kapal penyeberangan dan membuang sebagian tubuh Hotgas di laut. Sedangkan sisanya, The Killer kubur sehingga teka-teki hilangnya Hotgas tidak akan bisa dipecahkan. Di hari berikutnya, The Killer pergi ke Florida untuk menemui salah satu penyerang istrinya, yaitu si pria kekar. The Killer menemukan rumah pria kekar tersebut yang memiliki seekor suwe pitbull. Menyadari si pitbull akan membuat kekacauan, The Killer pun membeli endrin dan daging giling terlebih dahulu untuk menyingkirkan si anjing. Setelah semuanya siap, The Killer menemukan kalau pria kekar itu hendak pergi ke klub bersama teman-temannya. Ia pun mengikuti pria itu terus-menerus sampai akhirnya si pria pulang ke rumahnya. Ketika si pria kekar sendirian, The Killer mulai beraksi dengan memberi pitbull daging giling yang sudah diberi endrin. Setelah itu, ia memasuki rumah melalui pintu belakang. Namun saat sedang ilang-ilang, si pria kekar tiba-tiba menyeruduk The Killer dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Meskipun musuhnya berbadan besar, tetapi The Killer akhirnya berhasil membunuhnya dengan 3 kali tembakan. Namun suara tembakan yang dihasilkan membangunkan si pitbull. The Killer pun berlari sekencang mungkin dan akhirnya berhasil lolos dari gigitan si anjing.
Di hari berikutnya, The Killer melakukan penerbangan ke New York untuk membunuh salah satu penyerang istrinya, yaitu wanita kerempeng. Setibanya di kediaman wanita tersebut, The Killer menemukan bahwa ternyata perkataan Leo benar. Wanita itu benar-benar kurus. Setelah menunggu beberapa jam, The Killer akhirnya melihat kalau si wanita hendak pergi ke kota. Ia pun mengikuti kemana perginya si kerempeng dan berakhir di sebuah restoran. Alright, sold it. Di mana di sana, The Killer secara terang-terangan menemui si wanita secara langsung. Mengetahui dirinya akan dibunuh, si wanita atau si sebut sebagai sang ahli ini sengaja memesan makanan kesukaannya dan meminta The Killer untuk menikmatinya bersama. Namun, The Killer menolak karena khawatir makanannya diracun. Receptive. Di sini sang ahli menceritakan bagaimana dirinya sama seperti The Killer. Ia menceritakan sebuah kisah tentang pemburu kancil yang tak sengaja bertemu beruang. Pemburu itu menembak beruang tersebut, tetapi si beruang baik-baik saja dan memperingatinya agar tidak menembaknya lagi jika tidak ingin dielus-elus. Namun di hari berikutnya, si pemburu lagi-lagi menembak si beruang dengan senjata yang lebih besar, dan seterusnya. Dari cerita itulah, The Killer bisa menyimpulkan kalau roti tawar diolesi dengan selai kacang akan bikin perut kenyang. He sees this grizzly. You know the deal. Desperate for conversation. Tanpa membuang-buang waktu, The Killer mengajak sang ahli ke taman, di mana di taman inilah The Killer membunuh sang ahli. You will. Help a girl out, won't you? Di keesokan harinya, The Killer melakukan perjalanan ke Paris kembali guna membunuh si klien yang menyewa jasanya untuk membunuh si kakek di awal film. The Killer curiga kalau klien inilah yang minta Hodges untuk memberi pelajaran kepada dirinya. The Killer lalu mengikuti klien tersebut ke apartemennya. Namun saat hendak masuk, The Killer menemukan bahwa akses pintu masuk membutuhkan kunci khusus. Sebagai seorang biadab yang rajin, The Killer tak kehabisan akal begitu saja. Ia memesan panel kunci palsu di toko online untuk membuat salinan kunci. Sambil menunggu paket datang, The Killer berpura-pura mendaftar member gym di apartemen tersebut. Setelah itu ia pergi ke gang-gang kriminal untuk membeli pistol dari penjual senjata ilegal. My man knows him and brings his own potato. Di pagi harinya, The Killer mendapatkan paket yang kemarin ia pesan. Ia lalu memulai aksinya dengan menyopet kunci loker seorang petugas. Setelah itu, ia mengambil kartu identitas petugas dan menyalinnya ke panel kunci masuk apartemen tersebut. Setelah semuanya siap, The Killer mulai menyusup ke apartemen dengan sangat mulus. Ia akhirnya bertemu si klien yang ternyata seorang trader kaya raya. I don't keep, but I can have some delivered. Awalnya si klien kebingungan karena ia tak kenal dengan The Killer. Namun setelah The Killer menunjukkan kartu jasa pembunuh, ia pun langsung ngeh bahwa pria bersenjata di hadapannya adalah pembunuh yang ia sewa. Dengan wajah ketakutan, The Client menjelaskan sejujur-jujurnya bahwa setelah kejadian The Killer meleset, ia ditelepon oleh Hodges. Ia mengabarkan kalau pembunuhannya gagal total. Dan untuk membersihkan semua ini, ada uang tambahan senilai $150.000 atau 2 miliar rupiah. Karena baru pertama kali memesan jasa dan tak tahu di dunia begituan, si klien pun menuruti permintaan Hodges. Express this strongly enough. The Killer kemudian memancing pembicaraan agar si klien tertuju kepada penyerangan istrinya. Namun entah mengapa si klien pelongo-pelongo seperti tak tahu apa yang sedang menimpa istri The Killer. And you have no idea more tragic misstep into your... Melihat raut wajah si klien yang jujur, The Killer pun membiarkannya hidup.
Setelah menyadari bahwa si Hot Gus lah yang telah menyuruh dua pelaku untuk menyerang istrinya, The Killer akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Pretty slow. Singkat cerita, di sana si Hot Gus memilih liburan panjang bersama istrinya yang sudah mulai membaik dan film pun berakhir. One of the many. Oke adik-adik, itulah alur cerita film The Killer. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: jauhi orang yang berwajah menegangkan. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.